Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penilai uji kinerja PPG PAI UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Perkenalkan, nama saya Weli Aida Putri, Guru Pendidikan Agama Islam UPT SMP Negeri 1 Salimpaung, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar. Pada saat ini, saya sebagai mahasiswa PPG PAI Batch 2 tahun 2024 dari Kabupaten Tanah Datar yang berkuliah di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar dengan NIM 2460101192. Pada saat ini, saya sedang mengikuti uji kinerja PPG PAI Batch 2 tahun 2024, yaitu membuat video real pembelajaran di dalam kelas yang insya Allah pada hari ini, Kamis 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan pembelajaran PAI pada fase D di kelas 7 dengan materi iman kepada malaikat. Sekian perkenalan dari saya, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegas, gerak. Bagaimana kabarnya hari ini anak ibu? Baik. Alhamdulillah semuanya baik. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya anak ibu semuanya rapikan dahulu tempat duduknya. Kalau ada sampah di sekitar tempat duduk, silakan dipilih sampah. Ya, sebelum mulai, ibu akan mencek kehadiran anak ibu semuanya. Siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah semuanya anak ibu hadir dan dalam keadaan sehat dan kabarnya baik. Sebelum sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, apakah ada anak ibu yang masih ingat tentang materi kita yang minggu lalu? Ya, anak ibu Laura, yaitu sebagai tanda kekuasaan Allah. Alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah. Dalam surat apa terdapatnya kekuasaan Allah tuh? Ya, Foni? Surah Al-A'raf ayat 54 tentang penciptaan langit dan bumi dalam 6 masa. Ya, dalam Quran surat Al-A'raf ayat 54 tentang penciptaan langit dan bumi dibagi menjadi 6 masa. Berikan aplaus untuk Laura dan Foni. Selanjutnya dalam surat apa lagi? Ya, Latifah. Al-Anbiya ayat 30 tentang penciptaan langit dan bumi dan dipisahkan keduanya. Ya, dalam surat Al-Anbiya ayat 30 yang di dalamnya terdapat penciptaan langit dan bumi yang keduanya dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya hukum tajwid apa yang terdapat dalam penciptaan alam semesta? Gunah. Gunah itu apa artinya? Gunah itu artinya berdengung. Apabila nun bertasdid atau mim bertasdid bertemu dengan huruf gunah, berarti bacaannya berdengung. Sampai di sini paham nak materi kita yang minggu lalu? Paham. Berikan aplaus untuk Latifah dan Zikri. Ya, baiklah, untuk materi kita hari ini, Ibu akan memberikan pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Ya, pertanyaan pemantik yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang malaikat? Foni? Malaikat terbuat dari cahaya dan makhluk Allah yang paling sempurna.
kita merasa malaikat selalu mengawasi kita. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu pengertian iman kepada malaikat. Yang kedua, nama-nama malaikat beserta tugasnya. Yang ketiga, perbedaan malaikat jin dan manusia. Dan yang keempat adalah menguraikan bagaimana sifat-sifat dari malaikat tersebut. Sebelum kita lanjut, Ibu akan menayangkan sebuah video. Silahkan dilihat terlebih dahulu videonya. Kita tonton bersama-sama. Nanti anak-anak Ibu akan melihat dari video tersebut apa pelajaran yang dapat kita ambil. Kak, aku mau yang ini Iya, tapi ingat, lihat tanda halalnya. Ada tidak di bungkusnya itu? Kak, lihat tuh. Wah, anak itu mau mencuri. Ini seperti ini kan, minimarket. Kamu ini mau mencuri ya? Enggak kok, aku cuma mau lihat-lihat aja. Memangnya kamu pikir semua yang kamu lakukan ini tidak ada yang mengawasi ya? Begitu? Iya nih, kamu tahu tidak sih kalau setiap perbuatan kita dicatat oleh malaikat? Kamu tidak takut ya? Wah, malaikat? Malaikat itu apaan sih? Kamu tahu tidak? Malaikat itu adalah makhluk Allah yang mendapat tugas khusus dari Allah. Hah? Oh, jadi kamu belum tahu ya? Malaikat itu jumlahnya banyak. Di antaranya ditugaskan untuk mencatat semua perbuatan manusia, termasuk perbuatan-perbuatan buruk kamu. Dan nanti di akhirat, semua catatan itu akan menjadi bukti untuk menyiksa kamu. Kak, selama ini aku belum tahu apa itu malaikat. Tolong jelaskan pada aku dong. Boleh? Dengarkan baik-baik ya. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, malaikat, Malik, Ridwan. Jibril penyabar wahyu, Mikail penyabar rizki, Israfil kiprah penjaman. Israil mencabut nyawa, malaikat Munkar, Nakir bertanya dalam kubur, bertanya dalam kubur. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, malaikat, Malik, Ridwan. Malaikat, Rakib, Atid mencatat semua amal dilakukan manusia. Malik menjaga neraka, Ridwan menjaga surga. Semua malaikat Allah, semua malaikat Allah. Kalau begitu, aku janji deh, aku tidak akan mencuri lagi. Ini aku kembalikan. Ah, 1, 2, 3, 30. Nah, dari video yang ditampilkan, apa judul video yang telah kamu lihat, Nak? Malaikat Allah. Pertanyaan kedua, bagaimana perasaanmu setelah menonton video?
kegiatan yang kita lakukan, baik itu ketika kita melakukan pekerjaan rumah, pekerjaan sekolah maupun pekerjaan di luar lingkungan sekolah. Dan selanjutnya, dari 4 tujuan pembelajaran yang telah Ibu sampaikan, berarti nanti akan Ibu bagi anak Ibu menjadi 4 kelompok, yang mana di masing-masing kelompok tersebut akan membahas 4 dari tujuan pembelajaran yang telah Ibu sampaikan tadi. Tujuan pembelajaran yang pertama, pengertian iman kepada malaikat. Yang kedua, nama-nama malaikat. Yang ketiga, sifat-sifat malaikat. Dan yang keempat, perbedaan malaikat jin dan manusia. Nah, dari penjabaran tersebut, nanti anak-anak Ibu akan berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Dan dari hasil diskusi tersebut akan dipresentasikan di masing-masing kelompoknya. Siap, Nak? Siap. Silahkan Ibu bagi menjadi 4 kelompok sesuai dengan asesmen awal pembelajaran. Kelompok 1, Yusuf, Revan, Foni, dan Dina di sebelah kanan Ibu. Kelompok 2, Atta, Rafael, dan Laura. Kelompok 3, Ragil, Rafa, dan Madu. Kelompok 4, Zikri, Farid, Latifah, dan Dinda. Silahkan anak-anak Ibu dalam waktu 1 menit sudah membentuk kelompoknya masing-masing. Paham, Nak? Silahkan dilaksanakan. Masing Ibu akan membagikan LKPD. Nanti silakan ditulis nama kelompoknya dan tulis apa saja kesimpulan diskusi yang telah dilakukan di kelompoknya masing-masing. Paham, Nak? Paham. Kelompok 1 yang mana? Coba. Ya. Silakan di kelompoknya masing-masing. Sudah, Nak? Sudah selesai diskusinya? Sudah? Sudah selesai dibuat di LKPD masing-masing? Sudah. Kita lanjut kepada anak Ibu kelompok 1. Karena tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah pengertian iman kepada malaikat. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Dan kepada anak Ibu kelompok 2, 3, dan 4, silahkan memberikan pertanyaan atau tanggapan atau saran kepada kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang kami buat di LKPD. LKPD kelompok 1 yang disusun oleh Foni, Revan, Dina, dan Yusuf. Pengertian iman kepada malaikat adalah percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar ada. Sekian hasil diskusi kami. Jika ada yang ditanyakan. Nah, ada yang mau bertanya? Yang dibahasnya adalah tentang pengertian iman kepada malaikat. Ada di situ pembahasan
pembahasannya pengertian iman, pengertian iman kepada malaikat. Boleh ditanyakan salah satunya. Jika tidak ada, sekian. Ada nak yang mau memberikan pertanyaan? Nah, Madu, apa pengertian dari iman? Apa pengertian dari iman? Kata kelompok 3. Iman merupakan percaya atau membenarkan sesuatu. Nah, iman itu artinya percaya atau membenarkan sesuatu. Ada lagi yang mau memberikan pertanyaan? Tidak. Tidak, silakan kembali kelompok 1. Tutup dulu diskusinya. Sekian hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, belum tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Membahas tentang nama-nama malaikat beserta dengan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Rafael Ronaldo, dan di sebelah saya Laura Askadura. dan saya Taya Yusran. Baiklah, saya akan memberikan menjelaskan nama malaikat dan tugasnya. Yang pertama, malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada rasul dan nabinya. Dan yang kedua, malaikat Mikail bertugas membalikan rezeki dan menurunkan hujan. Yang ketiga, malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala trompet pada hari kiamat. Dan yang keempat, malaikat Israel bertugas mencabut nyawa manusia. Dan yang terakhir, malaikat Rakib bertugas mencatat amal baik dan manusia. Ada yang mau ditanyakan, nak? Poin selanjutnya, malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk dan manusia. Yang ketujuh, malaikat Munkar bertugas memeriksa manusia di alam kubur. Yang ke-8, malaikat Nangkir bertugas menanyakan manusia di alam kubur. Yang ke-9, malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Yang ke-10, malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Ada yang mau ditanyakan, nak? Berapa jumlah malaikat? 10 beserta dengan tugasnya masing-masing. Apa tugasnya malaikat Ridwan? Menjaga pintu surga. Malaikat Israfil Meniup sangkakala. meniup trompet sangka. Berarti yang masing-masing dari anak-anak ibu sudah tahu apa saja tugas-tugas dari masing-masing malaikat. Silakan kembali kepada kelompok 2 ke tempat duduknya. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Kami akhiri dengan membaca wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ibu kelompok 3. Dua.
diciptakan dari nur atau cahaya. Jin diciptakan dari api. Manusia diciptakan dari tanah. Malaikat makhluk gaib selalu patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mempunyai nafsu, tidak makan dan minum, dan pikirannya jernih. Jin makhluk gaib ada yang patuh, ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, mempunyai nafsu, makan dan minum, pikirannya berubah-ubah. Manusia makhluk yang tampak, ada yang patuh, ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, mempunyai nafsu, makan dan minum, pikirannya berubah-ubah. Sekian dari diskusi di kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Dari segi penciptaan, perbedaan malaikat jin dan manusia, sudah jelas perbedaan malaikat jin dan manusia, nak? Sudah? Ada yang mau ditanya? Tidak. Nanti kita bahas satu persatu. Berikan aplaus untuk kelompok 4. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari hasil presentasi kelompok 1, 2, 3, dan 4, berikan aplaus untuk kita semua. Nah, mari kita bahas satu persatu tentang apa saja yang telah anak-anak ibu diskusikan di kelompoknya masing-masing. Yang pertama adalah pengertian iman kepada malaikat. Secara bahasa, apa pengertian dari iman? Iman itu artinya percaya atau yakin. Sedangkan iman kepada malaikat adalah percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat Allah itu benar-benar ada. Karena malaikat Allah itu ditugaskan oleh Allah untuk mengawasi setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Tahu kita di mana keberadaan malaikat itu? Tidak, karena malaikat itu bersifat gaib. Artinya malaikat itu tidak bisa dilihat oleh mata kita atau mata manusia. Dan kita tidak mengetahui di mana letaknya malaikat itu sendiri. Karena malaikat itu bersifat gaib. Selanjutnya pembahasan dari kelompok 2. Nama-nama malaikat beserta dengan tugasnya. Apa-apa saja, siapa saja nama-nama malaikat yang kita ketahui? Ada 10 dengan tugasnya masing-masing. Yang pertama malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Setelah itu malaikat Mikail. Apa tugasnya malaikat Mikail? Tugasnya adalah membagikan rezeki dan menurunkan hujan. Untuk siapa? Untuk umat manusia. Yang ketiga malaikat Israfil. Tugasnya adalah meniup trompet sangkakala pada hari kiamat. Kalau kita hidup di bumi ini telah mendengarkan malaikat Israfil meniup trompet sangkakala, maka terjadilah kiamat. Masih bisa kita minta ampun kepada Allah? Tidak, karena semua catatan amal kebaikan yang kita lakukan selama di dunia telah dicatat oleh masing-masing dari malaikat. Yang keempat, malaikat Israel. Bertugas mencabut nyawa manusia. Malaikat Israel tugasnya adalah mencabut nyawa manusia. Tahu kita kapan malaikat Israel itu datang? Tidak. Kalau hari ini anak ibu ada yang meninggal kata malaikat Israel, maka tidak ada yang bisa berkehendak. Tunggu dulu. Bisa, nak? Tidak. Yang kelima, malaikat Rakib. Apa tugasnya? Tugas mencatat amal baik manusia. Nah, tugasnya mencatat amal baik manusia. Dia berteman dengan malaikat Atid, yang mana Atid tugasnya
sifat-sifat malaikat itu yang terdapat pada manusia? Ada nak? Enggak. Berarti sifat-sifat dari malaikat ini hanya malaikat saja yang mempunyai. Karena apa? Karena malaikat itu diciptakan langsung oleh Allah. Karena malaikat itu tidak pernah menyombongkan dirinya kepada orang lain. Dan malaikat itu selalu taat dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Yang terakhir, perbedaan malaikat jin dan Manusia. Pembahasan dari kelompok 4. Apa-apa saja perbedaan malaikat jin dan manusia itu? Yang pertama dari segi penciptaannya. Kalau malaikat diciptakan dari cahaya atau nur, sedangkan jin diciptakan dari api. Manusia diciptakan dari tanah. Kalau manusia diciptakan dari tanah, lalu apa yang mau disombongkan oleh manusia? Karena kita diciptakan dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Jadi tidak perlu kita sebagai manusia itu menyombongkan diri. Yang kedua, malaikat dan jin itu sama-sama makhluk gaib, sedangkan manusia adalah makhluk yang tampak. Malaikat itu selalu patuh dan taat kepada perintah Allah. Jin dan manusia ada yang patuh, ada yang durhaka kepada perintah Allah. Selanjutnya malaikat tidak punya nafsu, manusia dan jin punya nafsu. Malaikat tidak makan dan minum, jin dan manusia makan dan minum. Malaikat itu pikirannya selalu jernih, sedangkan jin dan manusia pikirannya berubah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, nak? Sudah paham dengan penjelasan materi kita hari ini? Sudah. Kalau sudah paham dengan pembahasan materi kita hari ini, silahkan anak-anak ibu kembali kepada tempat duduknya masing-masing. Berdasarkan dari yang telah ibu jelaskan materi kita hari ini, ibu akan memberikan refleksi di akhir pembelajaran. Refleksinya adalah ibu akan memberikan pertanyaan melalui aplikasi Quizizz. Nanti masing-masing anak-anak ibu akan mendapatkan kartu Quizizz dan akan dipilih jawabannya sesuai dengan jawaban benar yang telah ibu tampilkan nanti di papan tulis. Jadi masing-masing anak ibu akan mendapatkan kartu dan akan diputar sesuai jawaban yang benar. Mulai dari A, B, C, D, begitu seterusnya. Paham, nak? Sudah?
bertugas mencabut nyawa. Malaikat rakib bertugas mencatat amal baik manusia. Malaikat atib bertugas mencatat amal buruk manusia. Malaikat munkar bertugas memeriksa manusia di alam kubur. Malaikat nakir bertugas menanyakan manusia di alam kubur. Malaikat malik bertugas menjaga pintu neraka. Malaikat ridwan bertugas menjaga pintu surga. Sifat-sifat malaikat Nah, sampai di situ dua saja. Reva tadi menyimpulkan tentang pengertian iman kepada malaikat dan nama-nama malaikat beserta tugasnya. Siapa yang bisa melanjutkan? Ya, saya. Sifat-sifat malaikat. 1. Tidak pernah menyombongkan diri. 2. Selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Tidak pernah membantah perintah Allah. 4. Tidak pernah durhaka. 5. Selalu bertasbih. 6. Tidak makan dan minum. 7. Tidak berjenis kelamin. Nah,